Halo teman, selamat datang di channel Motomobi News. Ketemu lagi sama Mamang di sini dan kita lagi disponsori dengan diri sendiri. Iya, di sini ada kaos, ada juga topi. Nah, bisa dilihat di situ, Ini bukan minuman, ompok. Apa dong? Ini adalah pembunuh baterai litium api yang dari baterai litium gitu. Bisa mati sama ini tuh kan, lithium fire killer. Mitsubishi Minicab EV mulai dirakit di Indonesia. Nah, ini dia yang selalu dipamerkan, terus nggak pernah kita review. Akhirnya tiba-tiba dirakit sama Mitsubishi. Lah piye? Mitsubishi Motor Corporation Jepang mengumumkan mereka menunjuk PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Indonesia atau MMKI untuk mulai merakit mobil listrik Mitsubishi Minicab EV atau yang akan disebut sebagai Mitsubishi L100 EV di pasar tanah air. Minicab EV adalah kendaraan komersial ringan dengan desain monobox yang dilengkapi dengan sistem EV serupa dengan iMIEV. iMIEV itu yang lebih kecilnya lagi ya? Kayak kancil ya? Iya, benar. Iya kan? Ya ini kalau minicab ini yang minibusnya lah gitu. Penempatan baterainya itu ada di bawah, di tengah lantai. Diklaim membuat komponen EV terpasang tanpa mengorbankan ruang kargo. Biar luas. Mitsubishi Minicab EV juga akan dirakit di fasilitas pabrik MMKI di Kabupaten Bekasi dengan luas lahan 30 hektar, lumayan. Pabrik ini mampu merakit 220.000 kendaraan setiap tahun. Saat ini dengan kekuatan 3.000 lagi sih Sunda wae. Saat ini nih ada kekuatan 3.900 tenaga kerja. Mereka tuh lagi merakit Pajero Sport, Expander Cross, dan yang paling baru Mitsubishi X-Force. Kapan akan mulai dipasarkan? Nggak bisa ngikutin. Nah, ini kata Atsushi Kurita, Presiden Direktur PT Mitsubishi Motors Krama Yuda Sales Indonesia. Dengan kajian yang telah dilakukan sebelumnya, di Indonesia terkait efisiensi penggunaan BEV pada segmen kendaraan niaga ringan, kami siap untuk mulai memasarkan produk ini di Indonesia pada awal tahun depan. 2024. Asik nih. Terus juga ada Takao Kato, Presiden dan CEO Mitsubishi Motors mengharapkan dengan dimulainya produksi pertama kendaraan listrik di luar Jepang ini bisa memenuhi permintaan kendaraan listrik yang terus meningkat di kawasan ASEAN. Cepetlah, ya daripada kecolongan lagi, apalagi ada dan tiada. Dealer Neta akan bertambah banyak di tahun 2024. Oh iya pasti. Neta ini lagi gencar-gencarnya nih. Neta Auto Indonesia memulai kiprahnya di Gias 2023 yang lalu tuh di Agustus. Saat ini jaringan dealernya ada 10 outlet yang tersebar di Jawa dan Sumatera. Tapi kata mereka, 10 dealer itu merupakan langkah awal. Cie, gile juga nih. Kenapa hanya 10 sih? Menurut Dian Fardiansyah atau Deputi Network dan Sales Director Neta Indonesia, pihaknya terpaksa membatasi jumlah dealer di masa awal-awal ini nih. Ini supaya kaget nih, surprise gitu. Alasannya karena Neta V, mobil yang sekarang ada gitu ya, yang udah dijual juga, didatangkan secara CBU. Ada kuota impor dan ketersediaan unit yang juga terbatas. Oh, tuh kan, masih terbatas. Nanti mungkin di tahun depan tuh lebih banyak lagi. Berbeda di tahun 2024, Neta akan membuka 42 dealer baru. 42 loh. Masif sekali. Gila. Yang tersebar di Jawa, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Hebat. Ini kata Pak Dian juga. Di Jawa akan bertambah 18 penjual Neta atau dealernya itu ada 18. Kawasan Sumatera akan bertambah 6. Sementara itu di tengah nih, Indonesia Tengah, dealer yang akan dibuka di Bali, Kalimantan, Sulawesi masing-masing akan punya 3 dealer. Keren. Kata Pak Yusuf Ansori, Brand and Marketing Director Neta Auto Indonesia ikut menegaskan kalau proses CKD akan dimulai pada kuartal kedua 2024. Berarti bulan berapa sih kuartal itu gimana sih? Sekitar Aprilan lah, pas Lebaran tuh. Namun saat ditanya apakah harga Neta V nantinya akan lebih murah, nanti katanya mau dilihat lagi. Tapi sekarang ini Neta V itu kan harganya 379 juta on road Jakarta. Mudah-mudahan lebih murah lagi. Terus juga ada perbaikan di suspensi sedikit aja. Mentul-mentul belakangnya dikit aja. Yang menarik nih katanya tahun depan Neta akan menambah 2 model mobil lagi. Mereka sih nggak ngasih tahu ya, tapi perkiraan kami sih salah satunya adalah Neta X.
Kami udah melakukan review Neta dari Jakarta ke Semarang. Seberapa irit listriknya? Bisa dibaca di motomobilnews.id. Linknya ada di deskripsi. Asik! Next! Wuling Bingwo, tulisannya walaupun Bingwo, tapi ini Bingo EV resmi akan dipasarkan di Indonesia. Asik! Ini udah lama banget ya, akhirnya Bingo itu ada di Indonesia. Nah, Wuling Motor Indonesia akhirnya secara resmi meluncurkan Wuling Bingo di Indonesia 15 Desember kemarin nih. Nah, ini adalah mobil listrik kedua setelah si Wuling REV. Ada dua varian gitu ya. Di sini ada long range dan premium range, jadi nggak mau disebut standar range. Yang long range-nya dia jarak tempuhnya 333 km dengan baterai 31,9 kWh. Sedangkan yang premium range-nya itu sampai 410. Baterainya 37,9 kWh. Cuman itu kayaknya nggak akan segitu-segitu juga sih kalau di Indonesia. Kayaknya ya. Nantilah kita tes ya. Terus harganya yang long range ini 358 juta dan yang premium range itu 408 juta. Dengan catatan on the road Jakarta dan belum termasuk diskon PPN. Nah ini ya, dengan jarak tempuh 410 km, ini sangat cukup banget untuk di dalam kota atau luar kota nih kalau emang pengen juga. Pengisian baterainya untuk yang long range itu 5,5 jam aja dari 20% ke 80%. Sementara dengan fast chargingnya nih, yang DC-nya itu cuma 35 menit saja, 30% sampai 80%. Lalu bagaimana dengan premium range? Ini dengan arus AC itu cuma 6,5 jam aja untuk yang premium range. Sedangkan untuk yang DC-nya dari 30 ke 80% itu cuma 35 menit saja. Lumayan kencang nih. Penggeraknya berkekuatan 50 kW untuk kedua tipe yang dijual. Berarti ini sekitar 80-an. Hyundai Ioniq 5 Tour keliling ASEAN. Ih, bisa emang mobil listrik? Keliling-keliling? Bisa ya? Keren. Ini kan waktu dulu-dulu itu ada yang ke Jakarta Bali tuh rutenya. Sekarang tuh pengen ASEAN Tour-nya nih. Gile. Ioniq 5 ASEAN Tour menjadi inisiatif mobilitas listrik yang terdiri dari 5 kendaraan, 2 unit produksi Indonesia dan 3 unit dari Singapura. Berkolaborasi dengan Automobile Association of Singapore, Hyundai Motor Company, komunitas lokal, dan Key Opinion Leader atau KOL dari Indonesia maupun Thailand. Kita kepilih nggak? Perjalanan ini dimulai dari Singapura menuju Malaysia dengan menampilkan Ioniq 5 dan Ioniq 6. Terus lanjut ke Thailand. Di Thailand, teknologi vehicle to load yang V12 itu yang buat colok-colok listrik itulah memberikan penerangan lampu luar ruangan hingga pengalaman kuliner para peserta. Gile. Jadi benar-benar dipakai banget itu listriknya. Rombongan Ioniq 5 akhirnya finish dengan tujuan akhir di Ho Chi Minh City, Vietnam pada 30 November kemarin tuh. Ini adalah Tour EV terjauh melintasi negara Asia Tenggara dengan total perjalanan 3.197 km. Jarak tempuh itu meningkat 446 km dari perhitungan awal yang katanya itu tadi 3.100 dikurangi 440, jadi sekitar 2.700-an awalnya ya rencananya ya. Melalui acara ini juga, Ioniq 5 memamerkan efisiensi biaya dengan total biaya hanya $116 per mobil untuk seluruh perjalanan. Berarti sekitar sejuta setengah. Gile juga murah. Wow. Kira-kira 2 kali lebih hemat biaya dibandingkan dengan kendaraan yang internal combustion. Ini kata Pak Yontak Lee, Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ itu apa sih? Headquarter. Iya, ini kata dia ya. Melihat kesuksesan Ioniq 5 ASEAN Tour mendorong kami untuk memperkuat infrastruktur dan ekosistem kendaraan listrik di seluruh wilayah. Akhirnya ya, tanpa gembor-gembor, tiba-tiba ada Toyota Rangga. Ini di hari Senin 18 Desember lalu, Toyota Astra Motor itu mengumumkan penggunaan nama untuk Toyota Rangga konsep. Nama yang digunakan adalah Toyota Hilux Rangga. Kalau di Thailand, Toyota Hilux Champ. Ini kayak di Thailand ya, Hiluxnya tetap dibawa. Karena apa? Kita juga nggak tahu. Mungkin untuk
supaya jadi laku. Pengumuman nama ini tanpa diiringi pengumuman resmi di media massa karena munculnya di media sosial dan situs resmi TAM. Makanya speknya juga masih rahasia, belum ada pengumuman seperti apa sistem penggeraknya. Tapi kalau dilihat ya, Hilux single cabin yang dijual sekarang itu pakai mesinnya 2GD yang ada di Hilux sekarang. Ya, 2GD turbo diesel dan 1 TR yang bensinnya. 1 TR itu yang 2000 ya? Yang 2 TR yang 2700. Tapi ya ini masih kemungkinan aja. Harganya juga ini harus sabar karena Hilux Champ atau Hilux Rangga ini harganya dimulai dari 198 jutaan hingga yang paling mahal 255 juta di Thailand tapinya. Nah, ini bandingan harganya. Kalau di Hilux single cab yang rear wheel drive itu dijual dari 281 juta sampai 302 jutaan. Jauh banget, setengahnya ini si Rangga ini. Jadi, pahe. Kapan dijual? Kita juga nggak tahu. Tapi kalau udah ada pengumuman nama di akun resmi sosial media dan situs Toyota, pasti sebentar lagi muncul, mungkin di tahun 2024. Kemungkinan Januari, kita tunggu saja. Toyota Hilux Rangga. Habis? Wah, asik nih. Vio Omobi aja. Jangan lupa untuk tekan tanda jempol ke atas, subscribe channel Motomobi Omobi dan Mes Mobi. Berikut dengan tanda loncengnya, share juga sosial media kami. Atau pusing, janganlah. Ganti Vio aja. Ya itu pokoknya share aja media sosial kami, Motomobi TV, ada TikToknya, ada Instagramnya, dan juga jangan lupa baca websitenya motomobinews.id. Terima kasih telah menonton. Pakai celana pendek, enak banget.